Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Iya, saya mau minta waktunya sebentar nih, Bu. Iya. Ada apa Bu Lutfi ya? Ada yang Ini perlu dibicarakan? nggak lagi sibuk kan ya, Bu Titin? Enggak, lagi nyantai-nyantai. Oke. Gimana kabarnya dulu, Ibu? Oh, kalau Bu Titin sangat baik sekali. Kalau Bu Lutfi Eh, sendiri gimana? Iya ini Bu, saya ada sedikit permasalahan gitu yang ada dalam benak saya yang ingin saya pecahkan gitu bersama Bu Titin hari ini. Oh, gitu. Berarti ceritanya ini Bu Lutfi pengen cerita-cerita banyak hal gitu ya? Iya, betul. Saling sharing biar enggak saya pendam sendiri gitu loh, Bu. Iya, iya. Bu Lutfi, gini, kalau mau sharing, kita kan nanti membutuhkan waktu gitu ya. Iya, Nah, karena karena kita online ya, berarti kan kita ya butuh sinyal yang bagus gitu. Posisi Bu Lutfi betul, ini betul. di mana? Insya Allah aman, Bu, ini. Tempatnya juga aman dari gangguan. Ini sudah di tempat dan posisi yang nyaman, insya Allah. Sinyalnya juga kuat, stabil. Ya, 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 ya. Bu Titin Baik, Bu gimana? Lutfi. Kalau mau sharing-sharing nggak apa-apa. Apa yang ingin Bu Lutfi bicarakan hari ini? Ada Enggak, Bu kendala Titin. apa? Ada permasalahan apa? Jadi yang ingin saya bicarakan itu tentang anak-anak di kelas, Bu Titin. Jadi tentang siswa baru di kelas saya, di kelas 5A, di tahun ajaran yang baru ini. Mm-mm. Di tahun ajaran baru ini. Kira-kira ada apa Bu Lutfi? Apa permasalahan yang membuat Bu Lutfi itu sampai pengen sharing kepada Bu Titin? Jadi begini, Bu. Eh, Hari-hari ini kan kita masih dalam masa MPLS nih, Bu ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Lah, di kelas saya yang baru ini, kelas 5A, kebetulan lebih banyak laki-lakinya Ibu daripada yang perempuan. Seperti itu. Dan yang laki-lakinya ini itu anaknya itu super aktif seperti itu. Jadi aktif dalam berbicara, aktif dalam psikomotornya. Nah, jadi ketika saya di kelas, ketika saya menyampaikan pesan, itu tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Ketika ada anak yang mau bertanya juga seperti itu, yang lainnya itu suasananya itu gaduh sendiri seperti itu loh Bu. Nah, Iya, itu yang buat saya itu bingung. Kalau ini dilanjutkan sampai pembelajaran kan ya sangat tidak efektif begitu ya Bu Titin ya. iya, iya. Oh, Bu Lutfi kira-kira kalau boleh tahu jumlah muridnya hari ini itu berapa yang laki-laki dan berapa yang perempuan? Iya, jadi di kelas saya yang baru ini itu totalnya itu ada 24 siswa Bu Titin. Yang laki-lakinya itu 14, yang perempuannya 10. Nah, yang perempuannya lebih cenderung ke ya memang ada yang aktif juga sih yang perempuan, tapi sampai terkalahkan dengan yang laki-laki seperti itu Bu keaktifannya. Lutfi, kalau boleh tahu ini ya, kalau boleh tahu dari Ya. 24 siswa itu muridnya Bu Lutfi ini secara fisik ataupun secara segalanya itu normal atau gimana? Atau ada yang perlu kebutuhan khusus gitu atau gimana? Jadi kalau dalam segi fisik itu alhamdulillah mereka normal Ibu ya, normal semuanya, sehat walafiat alhamdulillah. Cuma kalau memang ada yang berkebutuhan khusus itu kayak istilahnya apa ya Bu ya, IQ-nya rendah seperti itu ada. Dua anak insya Allah kalau tidak salah. Jadi iya ada dua anak insya Allah. Berarti butuh bimbingan khusus gitu ya Bu Lutfi ya, Iya, butuh. betul. Dalam membaca mungkin ya sudah bisa, cuma masih belum begitu yang memahami banget itu kayak gitu. Bisa membaca, bisa menulis, tapi yang masih belum selancar teman-teman yang sudah di kelas 5 gitu, Bu. Berarti itu kayaknya mengganggu gitu ya Bu ya. Kayaknya butuh Mm-mm. butuh nantinya itu butuh ada tahapan-tahapan yang bisa membantu Bu Lutfi gitu ya. Betul. Kalau Bu Lutfi sendiri itu pengennya murid ideal yang seperti apa yang sebenarnya Bu Lutfi itu ingin dapatkan dalam satu kelas ini?
Iya, Bu. Jadi saya itu mengharapkan murid yang bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak itu ketika ada instruksi dari Bapak Ibu guru itu mereka bisa memahami dengan baik gitu. Jadi ketika ada temannya bertanya itu juga mereka bisa mendengarkan dengan baik, memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu seperti itu, Iya. Bu. Betul Bu Lutfi ya, kita sebagai guru itu kepengennya itu ya memenuhi semua yang sebagai tujuan kita gitu ya Bu Lutfi ya. Iya. Begini Bu Lutfi, misalnya ada level atau tingkatan gitu ya Bu Lutfi ya, dari tingkatan 1 sampai 10 gitu, posisi Bu Lutfi sekarang itu merasa di posisi yang keberapa? Kalau di skala 1 sampai 10, kalau menurut saya itu masih lumayan rendah, Bu Titin. Masih di posisi 5 atau 6 seperti itu. Posisi 5 sampai 6. Berarti Iya. 50%-nya ya Bu Lutfi ya? Gimana, Ibu? Berarti posisinya itu di 50%-nya dari skala itu Iya, ya? Misalnya masih 1 sampai 10. 50%. Iya. Betul. Hmm. Bu Lutfi, kira-kira peluang apa yang ingin Bu Lutfi eh, apa ya capai dalam memenuhi tujuan yang Bu Lutfi inginkan itu? Jadi kemungkinan yang bisa saya lakukan itu adalah mengarahkan anak-anak saya, murid-murid saya tadi itu lebih ke dalam sikap kesopanan seperti itu, Ibu. Jadi mereka juga seharusnya itu lebih berpikir lagi ketika mau melakukan suatu hal. Jadi kalau saya tidak seperti ini itu apakah tidak mengganggu yang lainnya? Jadi mereka itu memiliki kesadaran diri dan Iya. juga bisa mengendalikan diri dalam melakukan suatu hal. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, yang peluangnya, Mm, 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 mm. kemungkinan yang bisa saya lakukan seperti itu. Mm. Kemudian gini Bu Lutfi, kira-kira ya setiap kita ingin merencanakan sesuatu itu kan pasti ya kita itu memiliki hambatan gitu loh atau gangguan-gangguan gitu. Yang menurut Bu Lutfi gangguan yang paling mengganggu untuk mencapai tujuan Bu Lutfi tadi ya membentuk sikap yang sopan, membentuk akhlak-akhlak anak yang lebih baik itu apa Bu Lutfi? Jadi kalau gangguan itu kayaknya dari murid-murid sendiri, Bu. Jadi ada 3 anak gitu ya, yang mungkin sering membuat gaduh kayak apa ya usil gitu ya sama temannya mengganggu temannya akhirnya kan terjadi perdebatan atau perkelahian lah itu mungkin gangguannya Bu jadi ketiga anak tadi itu. Hmm. Terus kira-kira bagaimana cara Bu Lutfi itu mengatasi gangguan yang ada? Apa yang akan Bu Lutfi lakukan? Jadi dalam mengatasi gangguan tersebut itu mungkin saya akan mengkondisikan 3 anak ini dulu yang menjadi prioritas saya itu. Nggih, mengkondisikannya, mengkomunikasikan kepada mereka secara heart to heart ya, Mhm. mengenali apa yang menjadi latar belakang mereka kok melakukan hal seperti itu. Nah, kalau sudah terkendalikan 3 anak ini, baru nanti saya akan mengkondisikan murid yang ada di kelas saya secara keseluruhan. Seperti itu, Bu Titin, mungkin ya. Ya, ya, ya. Kemudian Bu Lutfi dari identifikasi yang identifikasi masalah yang sudah Bu Lutfi paparkan itu, mungkinkah Bu Lutfi itu punya rencana-rencana tertentu gitu loh yang akan dilanjutkan untuk memperbaiki sikap anak-anak tersebut? Nggih. Jadi untuk rencana yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan mencari latar belakang mereka dulu. Mhm, Mungkin dari profil keluarga, ya Bu, ya, itu kan juga sangat mempengaruhi sikap mhm, suatu murid gitu ya Bu ya. mhm. Dan juga saya akan mengkomunikasikan dengan wali kelas sebelumnya, yaitu wali kelas 4 Bu Ita. Iya, Jadi iya. mungkin Bu Ita Mhm, kan sudah memegang mereka dalam 1 tahun, ya sangat mungkin sudah sangat mengenal. Oh, anak ini seperti ini. Ya kita tidak langsung menjudgment mereka, cuma kan kalau ada informasi-informasi itu kan perlu kita rangkum gitu Bu ya.
Iya, iya, betul, Itu. betul. Itu yang Hmm, pertama. Terus yang kedua, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas Bu Titin sama anak-anak bersama anak-anak. Jadi tidak bersifat satu arah, bukan hanya saya saja, tapi bersama anak-anak. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa, kelas yang nyamankah, yang bersihkah. Terus mereka akan mengungkapkan ide-ide mereka, menuliskan di papan. Kita tampung semuanya apa yang ingin mereka pendapatkan itu kita tampung semua. Terus nanti kita jadikan beberapa poin, terus kita sepakati bersama, kita tempel di dinding kelas seperti itu ya, dan jadi kesepakatan kelas. Mungkin iya. itu Bu Titin, yang rencana aksi yang akan saya lakukan kayaknya ya, seperti itu. Iya, luar biasa loh Bu Lutfi. Bu Lutfi itu sudah mampu merencanakan. Sebenarnya Bu Lutfi ini sudah tahu kok apa solusi yang kira-kira akan dilakukan gitu ya. Bagus sekali Bu Lutfi. Memang kita itu butuh kesepakatan kelas, butuh adanya kesepakatan itu untuk apa ya, supaya nanti pembelajaran itu tidak terkendala gitu ya. Jadi Betul anak-anak itu bisa sekali. lebih fokus ketika belajar gitu ya Bu Lutfi ya. Nah, kemudian gini Bu Lutfi, ketika sudah selesai merencanakan itu, kira-kira jangka waktunya yang Bu Lutfi targetkan itu berapa hari atau berapa bulan? Atau mungkin kira-kira dalam satu semester ini atau gimana Bu Lutfi? Kalau untuk pelaksanaannya seperti yang pertama tadi ya Bu ya, seperti ke wali kelas atau memahami atau menganalisis profil atau keluarga murid dan juga melakukan kesepakatan kelas itu akan saya lakukan dalam minggu ini Bu Titin, secepatnya karena itu kan sangat diperlukan di awal tahun pembelajaran ya seperti itu. Iya, Jadi iya, untuk betul. supaya untuk kedepannya itu lebih enak, lebih fokus, lebih nyaman gitu dalam belajar. Tapi kalau Iya. untuk pelaksanaannya kesepakatan kelas ini sehingga tercipta suatu kondisi kelas yang positif ya, anak-anak yang memiliki kesadaran diri, bisa mengendalikan emosi itu mungkin dalam jangka panjang begitu. Dari memang dalam jangka waktu ya 1 tahun itu yang diharapkan kan seperti itu. Jadi kesepakatan ini diharapkan bisa berjalan dalam jangka waktu 1 tahun. Lebih-lebih kalau memang yang sikap baik ini bisa dilanjutkan lagi ke kelas 6 dan seterusnya, jenjang yang lebih tinggi kan seperti itu. Mhm. Luar biasa Bu Lutfi. Memang kita sebagai guru itu harus mengusahakan ya yang Iya, terbaik untuk murid kita, kemudian ketika pembelajaran juga nantinya itu bisa sesuai tujuan yang kita harapkan gitu ya Bu Lutfi ya. betul, betul, betul. Kemudian gini Bu Lutfi, kira-kira ya ketika melakukan rencana-rencana tindak lanjut itu, Bu Lutfi kira-kira itu ingin dibantu siapa atau mungkin apa ya, gimana ya, mungkin Bu Lutfi itu bisa sendiri atau mungkin ada orang lain yang berkolaborasi dengan Bu Lutfi. Kira-kira gimana Iya. Bu Lutfi cara melakukannya? Tentu ya Bu Titin ya dalam melaksanakan suatu tujuan hal baik ini kita memerlukan kolaborasi ya Bu Titin ya. Jadi kolaborasi ini akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat, terutama yang wali kelas 4 ya. Kelas saya itu kan terdiri dari kelas 4A dan kelas 4B. Jadi mungkin saya Oh, akan konsultasi dengan kan diajak lagi gitu Bu Titin. Setiap tahun itu ada pengajakan kelas. Jadi mereka apa itu namanya disatukan kembali, dibagi seperti itu. Jadi terdiri dari kelas 4A dan juga 4B. Jadi saya akan eh, berkolaborasi dengan Bu Ita dan juga Bu Eni. Selanjutnya, yang pastinya juga adalah wali murid. Tentunya akan dilibatkan nantinya seperti kayak ilmu-ilmu parenting atau mungkin kita memberikan apa itu namanya konsultasi lewat WhatsApp. Nah, seperti itu. iya. Dan tentu dengan anak-anak sendiri juga, murid-murid kelas 5. Itu Bu, Iya. mungkin yang akan terlibat dalam eh, perencanaan ini. Iya ya Bu Lutfi ya. Bu Lutfi ini sebenarnya sudah sangat detail loh Bu Lutfi. Dari Itu Bu. perencanaan itu sudah detail Iya, sekali ya, ingin berkolaborasi dengan banyak orang gitu ya, supaya ketika pembelajaran itu aman, nyaman, terkendali, dan tentunya berpihak pada siswa gitu ya Bu Lutfi ya. betul sekali. Kemudian Bu Lutfi,
setelah Bu Lutfi tahu mengidentifikasi permasalahan Bu Lutfi, kemudian tahu rencana apa yang akan dilakukan, Bu Lutfi ini sebenarnya sudah punya solusi gitu ya, gambaran solusi-solusi yang akan dilakukan gitu ya. Dari percakapan ini Bu Lutfi ya, dari sharing dengan Bu Titi ini, kira-kira apa ya yang Bu Lutfi itu pingin dapatkan atau pingin lakukan gitu? Iya, Bu Titin. Jadi tadi Bu Titin bilang kalau memang sudah ada solusi itu yang ada dalam diri saya. Tapi Hmm. ketika kita ngobrol seperti ini ya Bu ya, lah itu akan tergali dengan sendirinya seperti itu Bu ya. Gitu Jadi ya. kadang kalau kita berpikir sendiri itu kan kayak lebih ke butuh gitu. Tapi kalau Mm-mm. sharing ya dengan berikan pertanyaan-pertanyaan lah, maka akan muncullah ide-ide tersebut gitu Bu Titin. Jadi dari Iya, iya. percakapan ini luar biasa, saya mendapatkan banyak ilmu dan juga solusi dari permasalahan saya tadi itu gitu. Bisa mencetuskan rencana apa yang akan saya tujuan untuk kedepannya seperti itu. Iya. Oh ya Bu Lutfi, dari kita ngobrol ini ya, kita sharing, kita ini kan tadi ngobrol kan enak banget ya, nggak begitu Iya. terasa dengan waktu itu. Ternyata sudah berlalu begitu Oh iya sekian Bu detik gitu Titin, ya. ya Allah, tidak Bu terasa Lutfi, ya saking enaknya ngobrol. iya, saking enaknya ngobrol. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Bu Lutfi. Iya Bu iya iya Bu Lutfi, Titin. ketika sharing dengan Bu Titin tadi, ketika kita melakukan coaching ini, kira-kira Ya, perasaan Bu Lutfi bagaimana? perasaan saya itu sangat lega Bu Titin. Jadi apa yang jadi unek-unek saya dalam 2 hari Mm-mm. ini MPLS ini alhamdulillah Iya, bisa iya. terselesaikan dengan berbincang-bincang dipandu oleh Bu Titin tadi, diberikan coach dengan baik dan juga saya sangat merasa senang karena permasalahan saya sudah Iya. mendapatkan ide yang insya Allah akan sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti itu Bu Titin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Lutfi. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Oke. ketika coaching ini kita tidak memiliki permasalahan jaringan ya. Iya, alhamdulillah. Eh, Terima walaupun kasih kita banyak Bu Titin ya atas waktunya walaupun kita sudah ya. meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu Lutfi. Mohon Saya juga maaf jika berterima ada kasih. ya jika ada kesalahan apa tutur kata saya atau tingkah laku. Mohon maaf ya Bu Titin. Sama-sama Bu Lutfi. Saya Ye, juga terima terima kasih kasih. banyak ya mau berbagi dengan saya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lutfi, luar biasa walaupun agak sedikit pusing. Kenapa ini? Kenapa kok pusing segala ini? Nah ini Bu Lutfi, saya tuh pengen curhat-curhat gitu loh sama panjenengan gitu. Saya tuh pengen Nggih, nggih. ngobrol tentang permasalahan yang saya alami hari ini gitu loh, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Rasanya itu penuh sesak gitu loh, menghadapi apa ya, MPLS yang sudah 3 hari ini, Iya, iya. tapi ternyata ada beberapa murid yang belum masuk Bu Lutfi. Oh, gitu-gitu ya. Coba-coba Bu Titin Ya. bisa menceritakan apa yang terjadi pada hari ini sehingga membuat Bu Titin yang luar biasa ini menjadi agak pusing gitu ya. Begini Bu Lutfi, dari MPLS yang pertama, itu kan ada murid saya yang tidak masuk gitu. Nah, itu sudah saya tunggu dari MPLS ke-1, MPLS kedua, sampai hari ini MPLS ketiga. Ternyata 2 anak itu tetap gak masuk gitu loh Bu Lutfi. Jadi kan kenapa Iya. ya, kok mereka kok tidak masuk? Kemudian saya WA di grup itu, kenapa 2 anak ini tidak masuk? Itu tidak ada balasan. Kemudian juga Oh, saya tanyakan ke temannya gitu loh, yang rumahnya berdekatan, itu juga mereka menjawabnya juga, "Aku nggak tahu Bu, nggak masuknya itu kenapa?" Gitu. Jadi ya gimana ya ini gitu. Jadi saya tuh agak-agak pusing gitu loh, cari solusinya itu
gimana ya enaknya langkah apa yang saya lakukan gitu loh Bu Lutfi. Iya, Bu Titin. Jadi Bu Titin ini di kelasnya ada dua anak ya, Bu Titin ya. Mhm, Dua anak yang sudah sampai hari ini 3 hari, Mas MPLS masih belum masuk juga. mhm. Wah, iya Bu Titin ya. Ini jadi suatu permasalahan ya, yang ya lumayan kalau dianggap serius ya masih lumayan gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi eh, menurut Bu Titin ini, ideal murid yang seperti apa yang Bu Titin harapkan ya, kalau ada kejadian seperti itu di kelasnya Bu Titin khususnya? Iya. Kalau saya pribadi ya Bu Lutfi ya, sebagai seorang guru, saya juga menginginkan itu murid yang rajin, murid yang Hmm, disiplin, murid yang betul. taat dengan aturan, kemudian murid yang antusias untuk pergi ke sekolah, begitu loh Bu Lutfi. Karena apa ya, Iya. karena kita itu kan, anak-anak itu kan baru naik kelas 6. Jadi saya pengennya itu tahu gitu loh, mengenal di MPLS ini kan Hmm, mengenal mereka, baik secara individu maupun secara apa ya, maksudnya secara umum, gambaran umumnya mereka itu kayak gimana, cara mereka berteman, cara mereka berkolaborasi dengan orang lain itu bagaimana. Nah, kalau tidak masuk, berarti kan apa ya, kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu mereka itu kayak gimana gitu loh Bu Lutfi. Padahal saya sebagai guru ya tentu saja pengen murid yang sempurna, pengen murid yang bertanggung jawab dan sebagainya lah betul. gitu. Iya Bu Titin. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya Bu Titin ya. Iya, Kalau iya kita tidak betul kenal, bagaimana kita bisa menyayangi mereka seperti itu ya iya Bu Titin. betul sekali. Ya Bu Titin. Jadi Bu Titin mengharapkan siswa yang rajin gitu ya Bu Titin ya, yang berprestasi. Ya, tentu itu adalah harapan semua guru ya Bu Titin ya. Iya. Jadi gini Bu Titin, dari skala 1 hingga 10, Mhm. menurut Bu Titin itu sekarang berada di posisi berapa Bu Titin? Kalau sekarang itu saya berada di posisi kelima Bu Lutfi. Kelima, masih Mhm. lumayan jauh ya Bu Titin ya. Ya. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 Bu Titin, kira-kira Mhm. yang ingin target yang ingin dicapai Bu Titin ini di angka berapa? Dari angka 5 itu nanti naik menjadi angka berapa Bu Titin? Mungkin kalau bisa ya semaksimal mungkin. Mungkin di target yang ke-10 gitu. 10 ya, angka yang sempurna ya Bu Titin ya, insya Allah ya. Jadi Betul. kita harus harapan itu yang tinggi gitu ya Bu Titin ya. Jadi kalau misalkan nggak menyampe kan ya paling nggak 9 seperti itu ya. Iya. Kalau bisa mencapai 10 ya Alhamdulillah. Berarti tercapai dengan sempurna luar biasa nanti ya. Amin amin. Jadi gini Bu Titin, dari melihat tadi permasalahan yang sudah Bu Titin sampaikan, itu apa saja kemungkinan atau peluang yang bisa Bu Titin lakukan supaya mencapai tujuan Bu Titin yang diharapkan tadi? Begini Bu Lutfi, dari melihat permasalahan yang ada ya, mungkin Iya. pertama kali yang akan saya lakukan yaitu konfirmasi kehadiran lagi. Konfirmasi kehadiran, kepada orang tuanya gitu, mungkin saya akan lewat WA, jalur pribadi gitu ya Bu Lutfi, saya akan bertanya langsung. Kemudian, langkah berikutnya mungkin saya akan bertanya kepada guru kelas sebelumnya gitu loh. Apakah memang anak ini dari awal itu memang suka membolos atau tidak rajin masuk ke sekolah, atau memang ada kendala yang lain gitu Bu Lutfi. Kendala yang lain ini mungkin karena sakit atau gimana, kemudian yang tidak bisa saya hubungi saat ini, itu mungkin, saya akan datang ke rumahnya Bu Lutfi, mungkin seperti Gitu-gitu itu ya. langkah awalnya. Jadi di sini kemungkinan yang bisa Bu Titin lakukan, yang pertama yaitu tadi menghubungi wali murid ya Bu Titin ya. Ya, Jadi menghubungi wali karena murid. kemarin sudah menghubungi tapi tidak ada jawaban, seperti Iya itu betul, nggih. iya Dan betul. selanjutnya nanti Bu Titin juga akan berkomunikasi dengan wali kelas yang sebelumnya. Gitu ya Iya, Bu Titin ya. Jadi Bu mhm. Titin, dengan peluang-peluang tersebut Bu Titin, kira-kira kan pasti ada kayak kendala-kendala atau gangguan. Nah, itu gangguan apa yang Bu Titin alami? Mungkin gini ya Bu Lutfi, mungkin gangguan yang pertama itu mungkin juga waktu ya Bu Lutfi ya. Karena Waktu ya. gini, karena nantinya kan saya itu kan mengajar gitu ya. Mengajar, kemudian nanti itu ketika untuk menghubungi, itu mungkin kendalanya itu waktu.
misalnya ya wali murid itu saya datangi gitu kan, harus menentukan waktu tepat, yang tepat gitu loh, kapan gitu loh. Jadi kadang saya sendiri kan ngajar ya pagi ya gitu, nah pengennya misalnya jam istirahat itu saya datangi ke rumahnya, nah takutnya itu wali murid itu nggak ada gitu, Nah, betul, takutnya betul, gitu. iya, ya. Jadi nanti Jadi mungkin khawatirnya itu nggih, jauh-jauh ke sana tidak bertemu dengan mhm, wali murid. ya Nggih. begitu. Ada lagi Mbak Titin gangguannya? Dan gangguannya itu ya mungkin gini aja, Bu, mungkin ini ketakutan saya aja ya, Ya, ya. gangguannya itu takutnya ketika saya sudah datang ke wali murid, kemudian, Hmm. anaknya itu, apa ya, takut pergi ke sekolah, Ya, ya, siap-siap. itu saja. Jadi itu merupakan beberapa gangguan Mhm, yang ada di benak Bu Titin ya. Terus iya untuk iya, mengatasi gangguan tersebut Bu Titin, kira-kira apa yang Bu Titin lakukan? mhm. Untuk mengatasi gangguan tersebut mungkin saya yang pertama yang saya akan lakukan mungkin sharing ya, Bu, ya, sharing ke kepala sekolah, apa ya, memberitahu, menginformasikan bahwa ada 2 anak ini yang sampai MPLS 3 hari ini, MPLS ketiga ini belum masuk gitu. Betul, Jadi nanti betul, akan betul. saya sharing-kan dulu, kemudian nanti juga saya akan menanggapi misalnya, kepala sekolah saya itu punya solusi apa gitu. Untuk yang Jadi pertama koordinasi, itu gitu. heeh. Mhm. Berarti koordinasi dengan kepala sekolah ya Bu Titin ya. Iya Sampai iya, nanti bisa silaturahmi ke wali murid itu kan berarti atas mmm, persetujuan dari KS juga. Nah, iya itu sangat bagus iya, Bu Titin ya. mhm, Jadi sebagai penanggung jawabnya gitu ya Bu Titin ya. betul betul Bu Lutfi, Nah, tadi sudah kita membahas kira-kira gangguan yang ada, bagaimana cara ya, mengatasinya. mhm. Terus ini Bu Titin, setelah menceritakan tadi itu, apa rencana Bu Titin? Atau langkah apa yang coba apa ya digali ulang langkah apa yang akan Bu Titin lakukan ke depannya seperti itu. Begini Bu Lutfi ya, untuk rencana ini mungkin saya memiliki 2 rencana ya, rencana jangka panjang dan Mm-mm. rencana jangka pendeknya. Nah, rencana jangka pendeknya ini mungkin saya akan menggali informasi yang lebih banyak terkait 2 orang siswa ini, terkait dengan profil mereka, kemudian bagaimana cara belajarnya ketika di kelas sebelumnya gitu. Jadi mungkin saya akan konfirmasi ke guru kelas 5 gitu, bagaimana sih 2 anak ini belajar dan bagaimana sih apa ya yang harus saya lakukan gitu. Tapi kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama guru kelas 5-nya itu, ternyata 2 anak ini belum bisa membaca, Bu Lutfi. Jadi level Hmm. membacanya itu katanya itu, kemarin kan saya sempat ngobrol gitu ya, katanya itu, mmm, apa ya, mereka berdua itu belum bisa membaca dengan lancar. Nah ini mungkin jangka pendeknya itu mungkin saya akan mendiagnosis kedua anak ini khusus, secara khusus Ya, gitu. ya. Jadi, 2 anak ini nanti saya akan panggil khusus, saya akan beri perlakuan khusus juga gitu loh, terutama di membacanya. Saya kan nanti akan, apa ya, melihat di level mana mereka berdua ini, membacanya ini apakah di level masih anak kelas 1 ataukah sudah di level yang memang sudah bisa membaca tapi belum lancar, begitu. Kemudian nanti rencana jangka panjangnya ketika saya itu sudah bisa mengidentifikasi masalah tadi gitu, ternyata problemnya kan, apa ya, anak-anak itu memang mungkin takut ke sekolah itu mungkin karena permasalahan akademiknya gitu, mungkin seperti itu. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan wali murid juga, akan berkolaborasi dengan wali murid, meminta bantuannya wali murid ketika di rumah, itu nanti ada belajar Betul, mandiri betul. gitu. Tapi nanti juga saya akan membuatkan sebuah modul gitu ya, Bu Lutfi ya. Yang modul ini nantinya isi materinya itu sama dengan temannya. Hanya perbedaannya mungkin gini, ketika materi ini mungkin saya lebih sederhanakan gitu. Jadi nanti sebuah buku ini juga beda dengan teman-temannya yang normal lainnya gitu loh. Jadi ini mungkin memang benar-benar perlakuan khusus yang akan saya terapkan. Dan mungkin nanti juga saya meminta guru-guru kelas yang lain, karena gini ya Bu Lutfi, ketika saya melakukannya sendiri, itu kayaknya kan
berat ya, karena saya juga Betul, harus betul. mengajar penuh, mengajar murid Mm-mm. yang lain, karena tidak hanya 2 orang ini saja yang membutuhkan saya sebagai guru Iya, kan. iya, iya, betul. Murid yang lain juga kan butuh gitu ya, Bu Lutfi ya. Enggak. Jadi nanti ketika untuk penekanan untuk lancar membacanya ini Bu Lutfi, mungkin saya Mm. akan meminta bantuan ke guru lain juga ketika di sekolah. Oh Ketika saya gitu. tidak mampu melakukannya, Ya, nah ya, guru ya. lain ini saya ajak kolaborasi begitu. Gitu-gitu Jadi ya. jadi nanti kolaborasinya itu nanti pengennya saya itu tidak hanya orang tua tapi juga rekan sejawat saya gitu. Kalau rekan sejawat tidak bisa ya berarti mungkin teman sekelas dia yang sudah bisa membaca lancar bisa membantu saya. Mungkin seperti itu Bu Lutfi, itu rencana saya. Iya, iya. Jadi luar biasa Bu Titin ya. Di sini Bu Titin tadi sudah menyampaikan ya rencana aksi yang akan dilakukan ada dalam jangka Mhm, pendek dan juga dalam jangka mhm, panjang. mhm. Jangka pendek tadi mungkin Bu Titin akan melakukan diagnostik awal Bu ya. Asesmen Iya, diagnostik mhm, awal mengetahui profil atau kesiapan peserta didiknya tadi. mhm. Yang jangka panjangnya mungkin Bu Titin eh, sangat luar biasa ini akan membuat modul, ya Bu Titin ya. Jadi Iya membuat iya modul sendiri khusus iya. untuk anak-anak yang khusus tadi. Sangat luar Mhm. biasa. Tentunya materinya sama tapi lebih sederhana. Iya, Jadi lebih ini sederhana. mengingatkan saya seperti diferensiasi konten gitu ya Bu Titin ya. Iya, Iya, Bu Lutfi, iya betul memang betul. memang tujuan saya juga begitu kan ya. Berdiferensiasi itu kan kita itu melihat latar belakang anak, Mm-mm. kemudian juga kebutuhan anak itu bagaimana gitu. Jadi Betul saya sempat sekali. menganalisis ketika apa ya, ketika mereka tidak hadir itu apa alasannya, itu menggali di guru kelasnya tadi itu ya. Iya, Itu iya. dan saya temukan memang kayaknya ini butuh gitu dan nanti juga saya akan melihat, bagaimana sih kondisi profil orang tuanya gitu, latar belakang orang tuanya itu bagaimana. Karena kadang Betul, pendidikan betul. orang tua itu juga berpengaruh gitu Iya, loh, Bu kadang seperti itu. yang jelas ikut andil ya Bu ya orang tua itu Iya dalam iya, sebuah sangat pembelajaran itu. sangat Jadi perlu. iya, jadi ketika seorang guru itu kalau menurut saya itu yang saya tangkap ya seperti yang Bedin lakukan tadi malah memberikan keadilan pada murid itu bukan berarti kok disamaratakan gitu ya Bedin ya. Iya iya, betul Kita betul. memberikan materi itu pun harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan Mhm, sampai terlalu banyak gitu ya untuk anak yang kesiapannya mhm. masih kurang. Ya Bedin Iya gitu nggih. iya. Terus sekali luar biasa Bu Titin ya. Oke, Bu Titin, sudah ada rencana nggih, rencana langkah-langkahnya seperti apa? Terus kira-kira Bu Titin, dalam melakukan rencana Bu Titin ini, yang terlibat siapa saja mungkin nanti yang bisa membantu Bu Titin untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai target 2 anak ini lancar membaca gitu ya, Bu, ya, Iya, targetnya iya. itu mungkin satu ya anak itu sendiri. Mm-mm, Saya mm-mm. sebagai guru, kemudian 2 orang anak itu, kemudian nanti orang tua itu nomor satu orang tua, Nggih. kemudian nanti mungkin juga saya tuh akan sering sharing dengan kepala sekolah yang mungkin bisa memberikan saya beberapa solusi, juga Eh, kepada rekan sejawat yang mungkin juga bisa membantu saya dalam proses mencapai tujuan ini, Bu Lutfi. Mungkin seperti Iya, itu. Bu Titin. Jadi di sini nanti Bu Titin akan kolaborasi ya dengan sangat luar biasa, kolaborasi dengan murid tentunya, dengan Hmm, orang tua, rekan-rekan iya, guru, dan juga kepala sekolah. Oke, Bu Titin. iya. Jadi apa yang sudah direncanakan Bu Titin ini, semoga nantinya bisa berhasil ya Bu Titin ya. Iya, Jadi sesuai amin. dengan yang diharapkan oleh Bu Titin. Amin. Jadi Bu Titin, tak terasa ini ya waktunya sudah apa ya lumayan lah kita ngobrol-ngobrol tadi ya tidak terasa ini. Mhm. Jadi gimana Bu Titin? Apa yang sudah Bu Titin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Lutfi dari percakapan kita ini akhirnya tercetus ide-ide yang luar biasa gitu ya. Karena Iya, kita alhamdulillah. sharing yang awalnya saya merasa buntu gitu. Ternyata ketika ngobrol dengan orang lain itu tiba-tiba ada beberapa rencana yang sudah terstruktur di otak kita gitu loh. Iya, Ternyata memang betul. luar biasa ya ketika kita ngobrol dengan orang lain itu ya. Karena memang sebenarnya sudah ada potensi yang luar biasa dari dalam Bu Titin itu ya.
Jadi sehingga memunculkannya itu kan mungkin kita perlu ya seperti tadi ya sharing-sharing, tanya-tanya. Iya. Padahal saya juga hanya mendengarkan di sini ya keluh kelas kesahnya. Tapi Bu Heeh. Titin sudah mendapatkan solusinya untuk permasalahannya. Oke Bu Titin. Terakhir Bu Titin ini ya. Jadi apa yang Bu Titin rasakan setelah melakukan coaching hari ini? Kalau tadi di awal kan kayak bingung gitu ya Bu Titin ya. Iya, betul. Kalau sekarang apa yang Bu Titin rasakan setelah kita melakukan coaching ini Bu Titin? Alhamdulillah Bu Lutfi ya, perasaan saya sekarang merasa lega gitu loh. Karena apa? Karena saya tuh akhirnya tahu gambaran apa yang akan saya lakukan, kemudian rencana aksi apa yang akan saya lakukan dan orang-orang yang akan saya libatkan gitu loh. Iya, Jadi iya. saya merasa beban itu berkurang begitu. Iya Bu Titin, terima kasih banyak Ibu Titin ya, sangat luar biasa di sini sudah mau berbagi permasalahannya dengan saya. Terima kasih banyak Bu Titin saya sampaikan. Mohon maaf ya tadi kalau mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Titin. Sama Bu Lutfi, saya juga berterima kasih sekali karena Bu Lutfi sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, untuk mendengarkan apa ya, Sama. permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 3 hari ini gitu loh Bu Oke, Lutfi. kita saling Makasih sharing gitu banyak. ya Bu Titin ya. Iya. Terima kasih Bu Titin, cukup sekian ya saya akhiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama.